Oke, ini belok kiri, naik dulu. By the way, ini jalannya udah sepi banget. Udah nggak ada aktivitas dari warga-warga sekitar, karena kalau di daerah desa itu jam berapa ya? Jam 7 ya. Jam 7 itu udah pada masuk rumah sih. Kebanyakan ya. Apalagi kalau hujan, ya udah pasti sepi tempatnya. Tapi di sini yang nggak ada di kota tuh udaranya, teman-teman. Terlepas akses ke pusat-pusat kota agak susah, tapi kalau mau nyari udara-udara segar ya tetap daerah masuk ke pinggiran-pinggiran ya, daerah desa ya. Oke, naik kita. Oke, ini kita udah masuk di ya. Udah masuk di daerah Karanganyar. Ini masuknya di Kecamatan Gondangrejo. Ini bener-bener udah sepi banget ya. Karena warung-warung udah pada tutup. Mungkin ada beberapa warga yang masih nongkrong. Oh, itu di situ. Oh, ada bengkel motor, ding. Oke. Jadi ini teman-teman, aku fungsi pasang lampu tembak kuning itu ya ini. Kalau pas hujan, pas kabut. Oh, ini kabut ini. Ini bukan orang bakar-bakar ya. Ini dari kabut nih kayak. Karena nggak ada aroma nih. Oh, di sini ada Koperasi Merah Putih juga yang lewat tadi. Berarti pembangunannya dikebut ya untuk program ini. Ini berarti maksudnya daerah mana ya? Aku nggak tahu ya. Ini daerah, wah nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke, sampai sini. Oke, ini maksudnya gudang, ini jeruk sawit ya teman-teman. Itu sana ada, ini depannya ada patung es ya. Ada wedangan juga. Nah di sini ini jalurnya udah mulai gelap ya teman-teman. Maaf kalau kameranya nggak kelihatan ya. Karena ini aku nyoba yang 0,8 yang white. Yang white. Karena kemarin aku dikasih tahu temanku kalau yang pakai kamera yang mode white itu lebih stabil ya daripada yang mode normal. Karena mungkin aku masih editnya juga tak stabilin ya. Oke, di sini gelap banget. Moga-moga teman kelihatan ya. Paling cuma kelihatan lampu aja sih teman-teman. Di sini kabutnya udah mulai banyak. Wow, lihat tuh teman-teman, terang banget ya. Tak tembak. Wow, terang banget. Ini kalau lampuku putih teman-teman, ini bakal terang banget. Cuma aku pasang kuning-kuning karena apa? Karena emang fungsinya tak buat nembus nembus kabut ya. Nembus kabut sama nembus hujan. Nah, kalau fungsinya juga di jalan-jalan kayak gini ya, kalau gelap gini, aku pakainya ini. Karena kalau lampu bawah nih liatin ya. Nah, cuma segini guys, nggak begitu terang. Tapi kalau di depanku ada kendaraan, hilang lampuku tembak ini, tak matiin. Karena takutnya silau ya. Ya meskipun lampu cahaya kuning itu nggak silau banget daripada putih ya. Kalau putih itu ya silau banget itu. Karena kalau lampu putih, LED putihnya original dari motor, sama lampu LED putihnya variasi
itu lebih, kalau emang terang ya variasi ya, cuma kalau di mata ya sakit sih yang variasi itu. Makanya aku belinya yang warna kuning, karena fungsinya itu ya buat nembus hujan sama kabut. Karena ya buatku kuning itu udah cukup banget, udah terang nih loh, udah lumayan nih. Oh, di sini lega banget. Wow, di sini ada lampu guys, cuma ini lampunya mati satu ya. Oke, matiin lampunya. Karena fungsinya lampunya kuning tak hidupin, pertama kalau di jalan gelap ya, pertama ini pertama buat penerangan pasti ya. Yang kedua itu buat nandain kalau di lawan arah itu ada kendaraan. Karena jaga-jaga kalau yang kadang-kadang sorry to say ya, ada jamet-jamet yang naik motor nggak pakai lampu gitu kan, kadang mereka juga nggak ngeh kan, aku juga nggak ngeh. Makanya ini tak hidupin biar ada pantulannya. Oke, ini di jeruk sawit udah sampai sini. Oke, tandain dulu ada motor nggak. Oke, ada mobil. Gas lagi. Nggak lanjut lagi. Oh, ada motor di sana. Ya kalau hujan ini lampunya putih nggak ngefek ya teman-teman. Maksudnya nggak ngefek dalam arti ya nggak bisa nerangin jalan. Karena kan warna putih kalah sama basah ya. Apalagi kabut. Kalau kuning mah terang nih loh. Tapi juga kalau emang perbandingan wattnya sama, nggak tahu ya. Tapi aku pernah nyoba pakai lampu variasi. Itu berapa ya? Aku lupa. Itu pas aku masih pakai motor Vega ZR ya teman-teman. Itu lampunya itu sama-sama Luminos, merek Luminos. Yang ini modelnya, yang ini loh. Nah, itu apa namanya? Lampunya kuning sama putih kan. Tapi itu masing-masing ya, aku belinya yang putih sama yang warna kuning. Aku ada dua. Itu wattnya sama-sama 8 watt ya. Yang dekat 8, yang jauh 8. Kalau ditotalkan 16 watt. Itu aku nyoba sama-sama merek yang sama dengan watt yang sama. Kalau di tempat basah itu lebih kelihatan yang kuning. Tapi kalau kuning itu di tempat kering ya kelihatan. Cuma nggak seterang yang lampu warna putih ya. Jadi menurutku ya tetap kalau di tempat basah atau embun kabut tetap rekomen warna kuning ya teman-teman. Karena pertama warna kuning dia terangnya tuh nggak nyakitin mata. Bener-bener nggak nyakitin mata, bener-bener soft ya. Oke, di sini lampunya juga mati ya, beberapa ada yang mati. Jadi kalau orang yang nggak tahu jalur ini bahasanya ya agak was-was juga. Ini daerah apa namanya? Nanti kita ngelewat. Tadi kan sempat lewatin Nice Park, ini ngelewatin Sendang Plesungan. Juga ada mas-mas. Oke, lewat jembatan sebelah kiriku ini Sendang Plesungan. Kita naik dulu. Wow. Oke, jalannya udah sepi. Ini kita di Plesungan ya.
kita di Pasungan. Aku coba pulangnya lewat ini aja, lewat Jaya Wijaya. Oke, aku nyoba lewat sini aja. Lewat kampung, aku lupa nama nih. Bonoroto ya? Oke, daerah Bonoroto. Bentar. Oh, nggak tahu di sini. Ini juga sepi, udah kampung sepinya, udah sepi ya jalan kampungnya. Oke, oh masih ada cewek-cewek. Apaan tuh? Kaget gue. Ada kayak kayak hewan guys, tapi apa nggak tahu ya. Oke, kita lanjut. Ini kita lewat Jaya Wijaya. Di sini jalannya agak lumayan gerunjal ya. Oke, di sini jalannya. Ini di Taman Jaya Wijaya udah pada sepi ya. Mungkin karena efek hujan tadi. Biasanya jam segini tuh masih ada yang berseliweran lewat kanan kiri. Wih, kelapanya banyak banget. Oh iya bener, di sini udah sepi. Tapi di sini kayaknya udah ada embun tipis-tipis ya. Udah ada kabut tipis-tipis, tapi kalau lihat dari lampu-lampu ini ada kayak sedikit embun-embun kabut ya. Oke, kita coba. Di sini juga masih ada orang yang jualan ya. Sebenarnya kalau aku tuh lihat UMKM tuh pas mereka jualan dan kebetulan hujan, aku yo kasihan ya. Tapi ya kalau dilihat dari cuacanya emang lagi begini, ya semoga aja teman-teman yang jualan UMKM tuh bisa terus bertahan. Karena kalau ngomong UMKM tuh, aku juga banyak punya teman yang UMKM ya. Ada yang jualan penyetan, jualan kedai kopi, jualan nasi goreng, jualan dimsum. Kadang mungkin ada beberapa orang, ada beberapa apa ya kayak cuitan-cuitan orang-orang itu
membeli, ibaratnya kalau kita beli atau kita jajan di UMKM tuh ya memang tidak akan membuat orang itu kaya, tapi setidaknya bisa membuat mereka tetap bertahan. Yaitu emang kalau aku tangkap ya emang benar juga gitu loh, karena UMKM yang jualan itu terlepas dia nanti emang dasarnya udah kaya, tapi setidaknya kalau UMKM itu udah bisa jalan, kan berarti otomatis UMKM itu pasti bayar, pasti punya pegawai dong. Contoh kayak temanku punya penyetan, dulu awalnya yang jualan dia sama partnernya, itu partnernya sama pegawainya satu, aku bilang temennya ya. Jadi cuma bertiga. Itu awal buka ya, babat alasnya. Dan makin kesini ya udah bisa dilepas. Dalam arti dilepas itu temanku sama partnernya udah banyak lepas tangan. Jadi hanya mungkin kalau pas pagi itu dia yang masak tetap temanku sama partnernya gantian. Tapi yang jualan itu nanti aku bilang rekannya ya 3 orang itu. Kan cara nggak langsung kan bisnis UMKM temanku itu kan dia udah bisa ngidupin 3 orang. Nah sebenarnya yang aku konsep pemikiran tetap bertahan yaitu sekecil apapun UMKM, kalau dia udah bisa meng-hire atau punya rekan kerja atau pegawai itu memang savesnya beda ya, karena kalau jualannya masih jual sendiri ya aku nggak membedakan ya, tapi kadang kalau udah ada pegawainya, karyawan tuh itu bebannya lebih ya untuk teman-teman UMKM. Jadi kalau aku beli ke UMKM ya aku nggak eman, dalam arti oke sih, kayak aku pernah juga jajan sushi, jajan mungkin di restoran, cuma kan itu kalau dalam sebulan mungkin sekali 2 kali ya. Nah kalau untuk UMKM sebulan ya mungkin bisa ya nggak setiap hari ya. Kalau jajan, kalau makan berat itu lebih sering di rumah ya. Tapi kalau perbandingan makan berat di UMKM sama restoran, aku lebih banyak di UMKM ya. Karena UMKM banyak kok yang enak, murah juga ada. Nah, tetap ya beda lagi kalau untuk kalau ngomong masalah jajanan ya, nah kayak jualan udang keju, dimsum atau cilok pentol itu kan beda kan. Nah, ini jadi buat buat reminderku bahwa sebenarnya yang seharusnya benar-benar dilindungi itu yang seharusnya ya, bukan aku memfokuskan yang seharusnya dilindungi itu malah pegawai UMKM ini, karena mayoritas warga kita kan UMKM ya, maksudnya yang bisnis gede pun harus jarang juga gitu loh, dan harus butuh modal gede juga. Karena UMKM kalau emang UMKM-nya rame itu kalau istilahnya rodanya ekonomi itu berputar ya. Tapi biasanya makanya kayak gini sih, kan orang UMKM itu jualannya pasti kalau di tempat itu ya, di tempat umum kan pasti ada namanya retribusi ya. Nah retribusi itu seperti apa? Aku nggak tahu. Yang jelas mungkin itu masuk ke ya bisa dibilang retribusi lah. Karena aku tanya ke yang di orang-orang jual di tempat umum itu, di salah satu tempat dia bayar kebersihan sama bayar retribusi. 3 deh, sama satu lagi bayar apa ya? Aku lupa. Kayak bayar kayak iuran paguyuban. Jadi dia tuh kebersihan, aku lupa. Kebersihan dia 100. Kalau retribusi itu 2.000 atau 3.000 aku lupa. Ya bikin 3.000 setiap hari ya. Terus sama uang paguyuban itu sehari 5.000. Ya. Berarti total 100 per bulan ya. Terus aku lupa. Kalau yang kebersihan aku lupa ya, tapi yang tak ingatku yang retribusi itu 3.000.
yang 5.000 itu kayak uang paguyuban. Ya, bilangnya gitu. Paguyuban mungkin di paguyuban di tempat UMKM sekitar ya. Aku nggak tahu yang ngelola siapa, tapi modelnya paguyuban. Ya itu sih yang penting, ya UMKM tetap harus bisa survive meskipun banyak cobaan, karena aku juga seringnya jajannya di UMKM. Oke guys, cukup itu vlognya. Udah sampai rumah ini. Terima kasih udah nemenin, udah dengerin aku ngoceh ya. Salam Motoslo X Motolog. Good night.